Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Akhlaqan Al-Hakim dengan NPM 2335 1049 dari mata kuliah pemrograman mobile dari kelas F. Di sini saya akan belajar buku tentang bab 10 ya, yaitu Global Stage Management atau bisa dibilang Beyond Props Data Leading. Bagian satu, The Prop Drilling Problem atau The Bucket Bridge. Bayangkan sebuah skenario di mana kamu sedang memadam kebakaran di desa terpencil sebelum adanya mobil pemadam kebakaran modern. Penduduk desa harus berbaris sepanjang dan dari sungai hingga ke rumah yang terbakar. Mengoper ember air dari tangan ke tangan satu persatu. Orang pertama mengambil air, memberikan air ke orang kedua ke orang yang ketiga, dan seterusnya hingga orang ke-10 menyiramkan ke api. Orang kedua hingga ke-9 sebenarnya tidak peduli dengan air itu. Mereka tidak meminumnya, tidak menggunakannya untuk mandi. Mereka hanya berfungsi sebagai perantara kurir dalam istilah REA. Inilah yang disebut dengan prop drilling. Ini terjadi ketika kamu harus mengoper data dari komponen kakek buyut atau grandparent ke cicitnya atau ke grandchip, melewati banyak lapisan komponen perantara yang sebenarnya tidak membutuhkan data tersebut. Masalah utama dari collaboration Ember ini adalah terciptanya ketergantungan palsu atau coupling yang sangat rapuh antara komponen-komponenmu. Bayangkan jika komponen dashboard harus menerima data use profile hanya untuk meneruskan ke header, lalu ke navbar, dan akhirnya avatar. Jika suatu hari kamu ingin mengubah struktur data user profile, kamu harus mengedit file di 4 lapisan berbeda. Meskipun header dan navbar sama sekali tidak menggunakan data itu untuk tampilan mereka, ini membuat proses refactoring atau perombakan kode menjadi mimpi buruk yang melelahkan karena satu perubahan kecil di hulu bisa merusak pipa saluran data di seluruh aplikasi. Komponen perantara menjadi kotor dengan props yang bukan fungsi mereka, melanggar prinsip responsibility. Selanjutnya, bagian kedua yaitu Context API, the broadcast system. Sebelum kita melompat ke pustaka pihak ketiga yang canggih, Rex sebenarnya sudah menyediakan solusi bawaan yang paling uh, untuk masalah port drilling, yaitu konteks API. Pikirkan konteks API sebagai sistem pengarah suara atau public address system disebut di sebuah sekolah atau gedung perkantoran. Ketika kepala sekolah ingin membuat pengumuman penting, dia tidak membisikkannya ke guru, lalu guru membisikkan ke ketua kelas, lalu ketua kelas ke board. Yaitu port drilling. Sebaliknya, dia menggunakan mikrofon dan suaranya langsung terdengar di seluruh speaker yang terpasang di setiap kelas. Semua orang yang berada di dalam jangkauan provider gedung atau bisa dibilang gedung sekolah bisa mendengar pesan tersebut secara bersamaan tanpa perantara. Mekanisme konteks terdiri dari dua pemain utama, yaitu provider atau penyedia dan consumer atau konsumen. Provider adalah komponen pembungkus yang biasanya diletakkan di posisi paling atas bawahan aplikasi seperti di app.tsx atau layout.tsx. Ia bertugas memegang data global dan memancarkan sinyal ke seluruh komponen di bawahnya. Sedangkan konsumen yang sekarang lebih sering diakses lewat hook atau use context adalah komponen apa saja di bawah provider yang ingin mengakses data tersebut. Dengan use context, komponen avatar yang berbeda jauh di kedalaman susunan folder bisa langsung menyetel frekuensi ke provider dan mendapatkan data user melompati semua komponen di antaranya. Ini adalah bentuk dependency injection yang sangat elegan dan sederhana. Bagian ketiga yaitu Just10 arsitektur atau bisa dibilang the cool kit. Selama bertahun-tahun, Redux adalah raja tak terbantahkan dalam manajemen stage React. Namun Redux terkenal dengan birokrasinya yang berbelit-belit. Kamu harus menulis action, reducers, types, middleware, dan store configure yang sangat panjang atau boilerplate, hanya mengubah satu variabel boolean. Bagi pengembang Gen Z yang menginginkan kecepatan dan kesederhanaan, Redux terasa seperti mengurus izin KTP di kantor pemerintahan lama. Logis tapi
Prosedurnya menyakitkan. Masuklah Justin. Pustaka Minimum Stats buatan tim Poimanders yang namanya diambil dari bahasa Jerman untuk stats atau kondisi. Justin adalah antitesis dari Redux. Ia minimalis, cepat, dan tidak peduli dengan aturan birokrasi yang kaku. Filosofi Justin adalah first, membuat store global dengan Justin semudah membuat custom hooks biasa. Kamu cukup memanggil fungsi create, mendefinisikan variabel statemu, misal bears, uh, bears null, dan mendefinisikan bentuk fungsi untuk mengubahnya, misal increase uh, di set titik-titik dalam satu objek yang sama. Tidak perlu memisahkan file action dan reduce, tidak perlu membungkus aplikasi dengan provider, dan tidak perlu memahami konsep dispatch yang rumit. Kamu bisa langsung mengimpor store tersebut di komponen mana saja dan menggunakan const bears sama dengan ustore stats.bears. Rasanya seperti menggunakan usage, tapi datanya bisa diakses secara global di seluruh aplikasi. Bagian keempat, select optimization atau the spinner approach. Salah satu tantangan terbesar dalam manajemen stats global adalah mencegah zombie cheat atau komponen yang melakukan render ulang padahal tidak perlu. Bayangkan kamu memiliki sebuah store global yang menyimpan dua hal, timer yang berubah setiap detik dan username yang statis. Jika kamu menggunakan pendekatan naif seperti konteks API tanpa optimasi komponen yang hanya menampilkan nama user dan berkedip atau re-render, setiap kali timer berubah detiknya, ini adalah pemborosan sumber daya yang masif. Kita membutuhkan pendekatan sniper atau penembak itu. Kita hanya ingin membidik dan mengambil data spesifik yang kita butuhkan tanpa terganggu oleh kebisingan data lain di sekitarnya. Justin dan Redux modern menggunakan konsep selector untuk memecahkan masalah ini. Saat kita memanggil hook store, kita tidak sekadar mengambil seluruh objek stats seperti konsep useStore, melainkan kita menyuntikkan fungsi selector const user sama dengan useStore berisi stats.username, fungsi kecilnya stats stat mengarah ke stats.username. Ini memberi tahu Justin, tolong awasi hanya properti username. Jika properti lain di toko berubah seperti timer, jangan diberitahu saya. Tapi jika username berubah baru kembali saya. Mekanisme beranggaran subscription yang granular ini adalah performa tinggi di React Native. Bagian kelima, stats persistence atau bisa bilang the safe game factor. Semua yang kita bahas sejauh ini tentang props, stats, dan store memiliki satu kelemahan besar. Semuanya hidup di dalam RAM, memori volatil. Artinya jika pengguna menutup aplikasi secara paksa atau kill app atau restart HP, mereka semua data itu akan hilang seketika menjadi debu. Bayangkan betapa frustrasinya pengguna jika mereka harus login ulang setiap kali membuka aplikasi, atau kita keranjang belanja mereka kosong kembali setelah aplikasi crash. Untuk mencegah bukan masa pengguna, kita membutuhkan fitur persistence atau ketahanan data yang mirip dengan fitur save game di video game. Kita perlu menyalin data penting dari RAM ke hard disk penyimpanan permanen agar bisa dipanggil kembali nanti. Nah, Justin memiliki middleware bawaan bernama Persist yang membuat proses ini menjadi sangat ajaib dan otomatis. Kamu cukup membungkus konfigurasi storemu dengan fungsi Persist dan memberinya nama unik, misalnya out storage. Setelah itu, setiap kali kamu mengubah stats, misalnya set user, Justin akan secara otomatis menyimpan salinan data tersebut ke penyebaran lokal HP. Dan lebih keren lagi, saat aplikasi pertama kali dibuka, boot up, Justin akan melakukannya proses hydration. Ia membaca data yang penyimpanan lokal dan menyuntikkan kembali ke dalam stats RAM. Pengguna akan melihat nama mereka sudah terisi dari status login, mereka masih aktif seolah-olah aplikasi tidak pernah ditutup.
Bagian keempat, keenam, yang terakhir yaitu integrasi keislaman, the central truth. Dalam bab 10 ini yang telah kita pelajari tadi, kita belajar bahwa menyebar data secara acak ke berbagai komponen atau local state bisa menyebabkan kekacauan. Kita membutuhkan single source of truth, satu sumber kebenaran, dan global storage store agar data konsisten. Kita juga belajar menghindari perantara yang tidak blue atau bisa dibilang prop drilling. Konsep arsitektur ini memiliki resonansi teologis yang kuat. Mungkin sekian penyampaian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang yang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.